Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Lestari, mahasiswi jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya akan sedikit membahas tentang uji T untuk satu sampel atau sering disebut dengan one sample t-test. Sebelumnya, apa itu uji T untuk satu sampel? Uji T untuk satu sampel dalam istilah lain biasanya disebut dengan one sample t-test method, merupakan prosedur uji T untuk sampel tunggal jika rata-rata suatu variabel tunggal dibandingkan dengan suatu nilai konstanta tertentu. Uji T dipakai jika jumlah data sampel di bawah 30. Kemudian syarat uji T satu sampel adalah: pertama, data merupakan data kuantitatif. Yang kedua, memenuhi asumsi berdistribusi normal. Selanjutnya, hipotesis. Nah, hipotesisnya adalah H0 berbanding dengan mu sama dengan mu 0 dan H1 berbanding dengan mu tidak sama dengan mu 0. Kemudian, rumus untuk menghitung statistik ujinya adalah T sama dengan nilai rata-rata dari nilai respondensnya dikurangi dengan mu 0 per S itu adalah standar derivasi dibagi dengan akar dari jumlah responden yang kita uji. Nah, berikutnya kita lihat contoh dari uji T1 sampel. Nah, di sini ada contoh untuk uji T1 sampel. Nah, di sini saya menggunakan ukuran berat badan siswa kelas 2. Bisa dilihat di sini saya menggunakan 24 responden. Dan apa saja sih yang perlu kita cari untuk uji T1 sampel ini? Nah, di sini kita akan mencari berat badan rata-rata X, standar derivasi, N, T hitung, dan T tabel. Nah, di sini adalah nilai data dari responden yang kita uji. Bisa dilihat kan ya? Nah, setelah itu langsung saja kita mulai untuk mencari berat badan rata-rata atau X. Nah, di sini ada rumusnya, bisa dilihat ya. Rumusnya adalah sama dengan average dari C3 sampai dengan C26. Nah, nanti tergantung aja kalian menggunakannya kolom yang mana sampai mana. Langsung di enter dan itu ada hasilnya. Kemudian sekarang ada bisa dilihat lagi untuk berat badan rata-rata itu seperti itu rumusnya ya. Dan setelah ini kita akan mencari standar derivasi S. Nah, untuk rumusnya adalah bisa dilihat di atas sana. Nah, atau ini ada S sama dengan STDFV dalam kurung C3.2 C26. Artinya dari C3 sampai dengan C26. Dan hasilnya adalah 1,9. Nah, ya, bisa dilihat lagi ya rumusnya. Kemudian N itu berapa sih jumlah responden yang kita uji? Bisa diketahui kan tadi bahwa responden yang saya gunakan adalah 24 responden, jadi langsung tulis saja 24. Setelah itu kita akan mencari T hitung dengan menggunakan rumus yang ada di samping. T sama dengan nilai rata-rata dikurangi mu 0 per S atau standar derivasi dibagi akar dari N. N itu kan jumlah yang tadi. Nah, bagaimana cara menghitungnya sehingga menghasilkan nilai 16,16 itu? Ini rumusnya ada, bisa lihat di atas rumusnya sama dengan, langsung saja kita masukkan. Untuk X nilai rata-rata adalah C27 dikurangi mu 0. Mu 0 itu ada di K27, langsung diklik saja. Itu berat rata-rata standar nasionalnya adalah mu 0 dibagi standar derivasi adalah C28, langsung diklik aja. C28 ada kesalahan. C28 per dibagi lagi dengan akar N. Nah, akar itu kita gunakan rumus SQRT dalam kurung N-nya itu adalah 24 ya, atau C29. Nah, kurungnya di double dan di enter dan hasilnya adalah 16,167 dan sekian. Nah, sekarang kita akan mencari T tabel. Rumusnya adalah sama dengan TINT buka kurung 0,05
titik koma, buka kurung lagi, 24 dikurangi 1. 24 itu apa? 24 itu nilai dari jumlah respondennya, atau kita ganti saja nilainya itu ada 24 itu di C 29 dikurangi 1. Tutup kurung, nah tutup kurung lagi, setelah itu enter. Nah, jadi disimak lagi baik-baik untuk cara menghitungnya tadi. Nah, sekarang kita menyimpulkan dari hasil titik uji tadi. Nah, seperti ini kesimpulannya, yaitu untuk hipotesis H0 sama dengan ukuran berat badan di kelas 2 sama dengan 20 kg, H1 sama dengan ukuran berat badan di kelas 2 tidak sama dengan 20 kg. Diperhatikan grafiknya di sini. Untuk daerah penerimaan H0 ada daerah penolakan H0 dan daerah penolakan H0 lagi. Nah, bisa dilihat T hitungnya dipindahkan dari yang tadi sudah di Excel itu adalah 16,167. Daerah penolakan H0 nya adalah 2,068 sama min 2,068. Nah, karena T hitung itu lebih besar daripada T tabel, maka H1 adalah daerah yang diterimanya dan H1 diterima dan H0 ditolak. Mengapa begitu? Tadi sudah dikatakan bahwa karena nilai T hitung lebih besar daripada T tabel. Jadi kita tuliskan H0 ditolak sama dengan H1 diterima sama dengan ukuran berat badan di kelas 2 tidak sama dengan 20 kg. Silahkan disimak kembali untuk cara menyimpulkannya dan tadi sebelumnya bagaimana cara menghitungnya sehingga mendapatkan hasil seperti ini. Thanks for watching. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.